masih melihat juga ketidakmampuan PBB menangani masalah serta tantangan baru dengan tuntas. Janganlah kita lupa bahwa pada hakikatnya adalah rakyat di seluruh dunia dan bukannya pemerintah-pemerintah yang merupakan warga PBB. Dan dari mereka itulah warga setiap negara diperlukan pembaktian yang lebih mendalam kepada cita-cita yang terkandung dalam piagam PBB, agar pemerintahan mereka masing-masing dapat melibatkan diri secara positif dalam segala pekerjaan PBB. Pak Harto, tentang pentingnya peran PBB mewujudkan perdamaian dunia dalam Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya 1989. Mengaktifkan kembali Indonesia di PBB. Politik konfrontasi terhadap Malaysia yang digelorakan oleh Bung Karno membuat Indonesia menghadapi situasi pelik dalam penyelenggaraan hubungan internasional, terlebih ketika Malaysia sedang berusaha masuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya. Namun usaha itu tidak membuahkan hasil. Hal ini menimbulkan kemarahan Bung Karno. Dalam rapat umum anti pangkalan militer asing yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1965, Presiden Soekarno memerintahkan agar Indonesia keluar dari PBB. Jalan yang dipilih Bung Karno membuat Indonesia terisolasi dari pergaulan dunia. Sebagai akibatnya, peristiwa itu mendekatkan Indonesia dengan Republik Rakyat Cina atau RRC yang juga tidak masuk PBB. Kedua pemerintahan ini kemudian membentuk apa yang dikenal sebagai Poros Jakarta-Peking sebagai poros utama perjuangan untuk membentuk The New Emerging Forces atau NEFO guna melawan apa yang disebut dengan Dual Established Forces atau ODEFO dan neokolonialisme, imperialisme, nekolim. Dan ketika situasi politik mulai berubah pasca sidang umum MPRS keempat, Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera. Susunan kabinet diumumkan pada 28 Juli 1966. Meskipun Bung Karno yang mengumumkan susunan dan nama-nama anggota kabinet, dan ia pun masih menjabat presiden merangkap Perdana Menteri, tetapi ia tak lagi punya link langsung dengan para menteri. Ini karena ada unsur pembantu pimpinan yang disebut sebagai Presidium Kabinet, yang dipimpin oleh Letjen Soeharto. Presidium terdiri dari 5 orang, yakni Letjen Soeharto, Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan, Adam Malik, Menteri Utama Bidang Politik, Dr. Idham Khalid, Menteri Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan Insinyur Sanusi Harjadinata, Menteri Utama Bidang Industri dan Pembangunan. Pak Harto memandang penting bagi Indonesia untuk tetap menjadi bagian dari pergaulan warga dunia. Sesuatu yang menjadi amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang keikutsertaan bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Berbekal pemahaman inilah, Pak Harto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera mengaktifkan kembali Indonesia di PBB. Guna mewujudkan hal itu, Indonesia mengirimkan delegasi ke sidang umum PBB. Delegasi itu terdiri atas Menteri Utama Bidang Politik, Menteri Luar Negeri Adam Malik, Menteri Pang-AU Laksamana Udara Rusmin Nuryadin, Menteri Perindustrian Dasar M. Yusuf,
LN Palar, dan Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani setelah melalui proses perjuangan yang berliku. Pada 28 September 1966, Indonesia kembali aktif di PBB dan turut serta dalam sidang majelis umum. Maka tidak ada satu golongan pun yang menang terhadap yang lain. Sebab yang menang adalah kita bersama. Yang menang adalah kepentingan rakyat. Yang menang adalah keadilan dan kebenaran. Yang menang adalah kita semua dalam menegakkan kembali Undang-Undang 1945. Yang menang adalah Orde Baru. Pak Harto tentang pengangkatannya sebagai pejabat presiden pada Maret 1967 dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya 1989. Mengakhiri dualisme kepemimpinan. Jalan sejarah Indonesia pasca G30 SPKI sungguhlah unik. Perintah Bung Karno kepada Pak Harto untuk memulihkan kestabilan dan keamanan dengan Super Semar terbukti efektif menyelamatkan Indonesia dari tragedi nasional yang lebih besar lagi. Namun demikian, ketidakpuasan masyarakat dan mahasiswa terhadap kepemimpinan Bung Karno tidaklah mereda. Pada sisi lain, masyarakat mulai berpaling kepada sosok Pak Harto yang tampil dengan sejumlah inisiatif yang benar-benar menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan saat itu. Sebelum Pak Harto menerima Super Semar, sesungguhnya Presidium Kabinet Dwikora mengeluarkan instruksi Presidium Kabinet nomor 48/Instruksi/1965 tanggal 20 Oktober 1965 kepada Menko Kompartemen dan Menteri yang membawakan, mengurus dan menguasai perusahaan-perusahaan, unit-unit produksi atau distribusi, proyek-proyek, serta unit-unit yang vital diinstruksikan untuk memberhentikan oknum-oknum yang terlibat dalam G30 SPKI, serta membekukan untuk sementara ormas-ormas yang terlibat atau ada petunjuk terlibat dalam gerakan tersebut, yang kemudian disusul oleh instruksi yang sama di tingkat Menko seperti Menko Hankam, Kasab, pada 12 November 1965 maupun instruksi Presiden nomor 22/Koti/1965. Namun demikian, kelompok masyarakat dan mahasiswa tidak puas. Mereka berdemonstrasi dan menuntut pemerintah bersikap lebih tegas. Muncullah Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang dideklarasikan Front Pancasila pada 10 Januari 1966 dengan motornya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI. Deklarasi dilakukan di halaman gedung DPR GR yang berisi tuntutan kepada pemerintah untuk membubarkan PKI, membersihkan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, dan menurunkan harga atau perbaikan ekonomi. Tritura menjadi artikulasi pesan yang terus menekan Bung Karno sebagai presiden saat itu. Ketika Pak Harto mendapat Super Semar, tanpa ragu ia mengambil inisiatif untuk memenuhi tuntutan tersebut. Setelah membubarkan PKI pada 12 Maret 1966, ia pun melakukan pembersihan di tubuh kabinet pemerintahan dengan mengamankan menteri-menteri yang terindikasi terlibat G30 SPKI. Tak berhenti sampai di sana. Para mahasiswa kami juga menekan DPR GR dengan mengirim nota politik
yang isinya tidak membenarkan pendapat bahwa lembaga-lembaga negara seperti DPR, GR, MPRS, dan DPA tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum karena pembentukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nota politik kami berimplikasi dengan pergantian pimpinan DPR GR yang tidak lagi pro Bung Karno. Hal ini juga berlangsung di lembaga tertinggi negara saat itu, MPRS. Pada 20 Juni 1966, MPRS menggelar sidang umum 4 yang berlangsung hingga 5 Juli 1966 dan menghasilkan tidak kurang 24 ketetapan serta sebuah keputusan berkenaan dengan pertanggungjawaban Presiden, sebuah resolusi tentang pembinaan kesatuan bangsa, serta nota kepada DPR GR mengenai politik luar negeri berdasarkan Pancasila. Produk-produk hukum dari lembaga tertinggi negara ini kelak menjadi landasan lahirnya apa yang disebut pemerintahan Orde Baru. Dinamika kebangsaan ini juga melahirkan dualisme kepemimpinan yang tidak kalah rumitnya. Bung Karno masih diakui sebagai pemimpin bangsa secara formal, telah mengalami penurunan pengaruhnya. Beliau masih menjadi presiden, namun aksesibilitasnya terhadap menteri-menterinya sudah tidak leluasa lagi. Karena kini ada presidium kabinet yang harus dilibatkan dalam berbagai pengambilan kebijakan. Ini semakin menguat dengan dicabutnya sejumlah simbol kepemimpinannya seperti penggantian sebutan Paduka Yang Mulia, Paduka Tuan, dengan sebutan Bapak atau Saudara-saudari, atau TAP MPRS nomor 31 garing MPRS garing 1966, dan memuncak ketika laporan pertanggungjawaban Bung Karno sebagai presiden ditolak MPRS. Menyusul pidato pelengkap Nawaksara yang disampaikan pada 17 Agustus 1966 menimbulkan pertentangan politik yang semakin tajam di tengah masyarakat. Pada sisi lain, Pak Harto menjadi figur kepemimpinan baru yang mulai menjadi tumpuan harapan masyarakat. Meski menurut pengakuan Pak Harto bahwa dirinya tidaklah memiliki kemampuan untuk mengemban tugas sebagai pemimpin bangsa, namun ada banyak pihak yang mendorong-dorong agar ia bersedia tampil mengambil kepemimpinan tersebut. Ia juga menyadari bahwa kehadirannya sebagai ketua presidium kabinet disuka atau tidak menimbulkan dualisme kepemimpinan dengan Bung Karno sebagai presiden. Mengingat sikap dan pendirian Pak Harto dalam penyelesaian kemelut nasional berbeda dengan Bung Karno, Pak Harto sangat tegas mengikuti tuntutan hati nurani rakyat, sementara Bung Karno masih ingin berkompromi dalam hal PKI. Tanggal 20 Februari 1967, Presiden memanggil para panglima dan saya pun hadir dalam pertemuan yang sangat serius itu. Pertukaran pikiran yang menegangkan mengisi suasana pertemuan itu. Cukup melelahkan, lebih sulit daripada mendaki gunung yang terjal. Kami mengusulkan dengan hormat agar Pak Karno tetap menjadi presiden, tetapi dengan menyatakan diri tidak sanggup melakukan tugas, artinya tidak lagi duduk dalam kekuasaan seperti sebelumnya. Bung Karno tidak mau, tetapi kemudian dengan dukungan dari panglima angkatan lain di luar angkatan darat, Bung Karno menyetujui untuk mengalihkan kekuasaan pemerintahan kepada saya pada hari itu juga. Dengan ditegaskannya bahwa saya harus melaporkan pelaksanaan tugas itu bila dirasa perlu. Saya terima keinginan presiden, hasrat orang tua itu.
Demikian Pak Harto menulis proses awal penyelesaian dualisme kepemimpinan tersebut. Presiden Soekarno pada 20 Februari 1967 mengeluarkan pengumuman Presiden atau Mandataris MPRS atau Panglima Tertinggi ABRI tentang penyerahan kekuasaan pemerintahan yang didasarkan atas ketetapan MPRS nomor 15 tahun 1966 yang menyatakan apabila Presiden berhalangan, maka pemegang surat perintah 11 Maret memegang jabatan Presiden. Pada tanggal 22 Februari 1967, dilakukanlah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada pengemban ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966 Jenderal Soeharto. Penyerahan kekuasaan pemerintahan dilakukan di Istana Merdeka dihadiri oleh seluruh kabinet Ampera. Dalam kesempatan berbicara di hadapan media massa, usai penyerahan kekuasaan itu, Jenderal Soeharto menyatakan bahwa ini hanya merupakan salah satu usaha dalam rangka penyelesaian konstitusional untuk mengatasi situasi konflik demi keselamatan rakyat, negara, dan bangsa, dan pemerintah berpendirian bahwa tetap perlu penyelesaian konstitusional lewat sidang MPRS. Dan sidang istimewa MPRS yang digelar di Jakarta pada 7-12 Maret 1967 menuntaskan pengakhiran dualisme kepemimpinan ini. Sidang menghasilkan ketetapan nomor 33/MPRS/1967 yang memutuskan untuk mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno serta segala kekuasaan pemerintah negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan mengangkat pengemban ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966 Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dipilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Pada hari terakhir sidang istimewa, 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Mengenang desakan yang terus dilakukan agar dirinya mengambil tanggung jawab itu, dituliskan Pak Harto dalam buku autobiografinya. Kepercayaan itu mesti saya tanggapi. Dan akhirnya saya jawab dengan mengatakan bahwa saya akan mencoba. Satu-satunya jawaban mengapa saya berani memikul tanggung jawab yang begitu besar adalah kepercayaan yang diberikan kepada saya itu. Kepercayaan itu yang harus saya hargai, seperti juga pada waktu-waktu yang lampau. Sewaktu saya diberi tugas memimpin di lapangan, sewaktu diangkat jadi panglima, sewaktu menghadapi Cerikora, saya katakan, kalau benar ada kepercayaan kepada saya, akan saya coba. Boleh saya memenuhi desakan saudara-saudara, bapak-bapak, tetapi dengan syarat sebagai pejabat saja dulu untuk 1 tahun. Dalam pandangan Pak Harto, dengan dirinya diangkat sebagai pejabat presiden, maka tidak ada satu golongan pun yang menang terhadap yang lain. Sebab yang menang adalah kita bersama. Yang menang adalah kepentingan rakyat. Yang menang adalah keadilan dan kebenaran. Yang menang adalah kita semua dalam menegakkan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang menang adalah Orde Baru. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.